Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita teriakkan dulu yel-yel Partai Golkar. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar Presiden. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Haji Ludwig Paulus, Wakil Ketua Umum Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak Melkias Markus Mekeng, Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sekaligus Ketua DPD Papua dan Komandante Pemekaran Wilayah Papua. Yang saya hormati, di sini hadir anggota DPR RI Bli Demer. Kemudian yang saya banggakan Pak Ketua DPD Pak Nyoman Sugawa Pori beserta seluruh jajaran. Juga hadir di sini Ketua DPD anggota DPR RI Bapak Sarmuji. Kalau Pak Sarmuji ini saya tenteng Pak dari Jawa Timur untuk hadir di sini. Ini. Siapa? Gus Adi. Kenapa Gus Adi ngumpet di belakang? Karena mau deket Sari ya. Mana Sarinya? Lagi persiapan. Kemudian tentu seluruh pengurus, dan di sini kita kehadiran tamu anggota DPD yang terhormat Bapak Made Mangku Prastika. Terima kasih Pak hadir di Golkar. Sepertinya kehadiran Bapak membawa tanda-tanda khusus. Dan saya berharap tanda-tanda khusus ini terus kita bisa bawa sampai 2024. Tadi bagian dari ulang kawitan.
atau homecoming. Kemudian juga hadir tokoh Golkar juga Pak Wayan Gerdek dan seluruh adik-adik yang baru mendapatkan pelatihan. Selamat datang di Golkar. Semoga betah di Golkar. Di Golkar itu macam pelaut, Pak, banyak gelombang. Tapi kita terus stabil mengarungi gelombang. Dan Ketua AMPG Pak Irham Permana, Ketua Yellow Clinic Pak Dwi Hartanto, yang tentu yang saya banggakan Bupati Wali Kota kader Partai Golkar se-Provinsi Bali, anggota AMPG dan DPRD se-Kabupaten Provinsi Bali. Kemudian tadi saya dititipkan oleh Pak Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 bahwa pemerintah sedang mendorong untuk undang-undang pembangunan Bali. Dan ini supresnya sudah dikirim ke DPR. Jadi nanti ini akan dibereskan oleh Komisi 2 ya Pak Doli. Jadi jangan lupa DPD Provinsi Bali dekat-lekatlah dengan Pak Ahmad Doli Kurnia, karena ini menjadi penting. Kemudian ada lagi yang lebih khusus tentang Bali, yaitu Bali ini salah satu provinsi yang mendapatkan 2 kawasan ekonomi khusus, yaitu kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur, karena itu saya akan meninjau besok. Dan yang kedua kawasan ekonomi Kura-Kura Bali. Dan kebetulan pemanfaatnya selaku komisaris utama dan juga ketua United Yayasan itu dipegang oleh Ambasador Tantowi Yahya yang Golkarnya 24 karat. Artinya kalau 24 karat nggak pernah karatan. Nah, ini pemanfaat untuk kawasan ekonomi, sehingga tentu ini 2 hal ini plus tadi undang-undang, betapa pemerintah dan Partai Golkar sangat concern terhadap Bali. Kemarin penyelenggaraan G20 juga dilakukan di Bali, dan itu pembangunan infrastruktur menghadapi G20 seluruhnya ditinggalkan untuk Bali. Betul ya Pak Ketua? Jadi Bali mengalami akselerasi pembangunan menjelang G20 dan jumlah rapatnya pun lebih dari 100 kemarin di Bali. Nah, tentu ini merupakan hal yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya seluruh kader Partai Golkar yang di pusat pun sangat concern terhadap perkembangan di Bali. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Kori. Namun saya memberikan catatan rekrutmen anggota baru di Bali ini baru 7% ya Pak Sekjen. Ya, sejumlah 47.112 dan peringkatnya biasanya top 5. 5 tertinggi kan. Beberapa kali waktu yang lalu saya ke Bali, tetapi sesudah kunjungan Bali saya yang lalu sampai kunjungan ke sini ini agak-agak anjlok Pak. Nah, ini yang harus dijaga. Anjloknya ke 15. Jadi ini anjloknya terlalu dalam. Jadi saya ingin dorong lagi supaya kaderisasi, karena kaderisasi ini kan pasukan infanteri. Jadi menuju pemilu pasukan infanteri harus terus didorong. Dan tadi apresiasi pelantikan Bakumham dan juga Yellow Clinic. Yellow Clinic ini diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk kemarin pada kunjungan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh juga meninjau ke klinik, karena yang bersangkutan 43 tahun di Partai Golkar. Komentarnya, waktu Partai Golkar berjaya memimpin negeri ini, pelayanan publiknya juga belum dilakukan oleh Partai Golkar. Tapi dalam situasi keterbatasan hari ini, Golkar mengedepankan pelayanan publik dalam bentuk Yellow Clinic
yang hasilnya dirasakan bukan hanya untuk kader Partai Golkar, tetapi inklusif. Terutama tadi saya melihat MOU dengan BPJS, berarti kita mendukung program pemerintah, di mana pemerintah rasio antara pelayanan kesehatan dan jumlah penduduknya masih jauh. Kita tergopoh-gopoh pada saat penanganan COVID, kita bisa merasakan keterbatasan dari jumlah pekerja kesehatan, pelayanan kesehatan, dokter, perawat, bidan, puskesmas, rumah sakit. Nah, ini Golkar adalah partai sampai hari ini satu-satunya yang membuat klinik khusus untuk melayani publik. Dan kedua, Partai Golkar juga satu-satunya partai yang mendirikan lembaga pelatihan publik atau Golkar Institute untuk memberikan pencerahan dan keterbukaan dan pengetahuan kepada publik untuk mengetahui kebijakan politik, leadership, dan public policy. Nah, lembaga ini juga sifatnya inklusif, tidak hanya untuk anggota Golkar, dan ini banyak diminati oleh berbagai kelompok masyarakat. Nah, dua ujung tombak pelayanan publik ini membuat banyak sekali tokoh-tokoh Golkar yang sekarang berkarya di tempat lain ingin homecoming di Partai Golkar. Nah, menjelang pemilu ini semuanya harus pulang ke kawitan semua, karena itu adalah kekuatan Golkar. Baik itu di ABRI, baik itu yang di TNI, birokrat, maupun di golongan kekaryaan. Nah, ini adalah waktunya, saya berharap Golkar Bali bisa memanfaatkan itu, karena jelas-jelas Golkar, walaupun tadi disampaikan bukan partai penguasa, bagi Golkar bukan kekuasaan, tapi bagi Partai Golkar kita ikut membangun negeri ini, kita ikut membangun masyarakat kita, dan kita harus mengawal dalam setiap persimpangan negeri menghadapi tujuan yang lebih utama, yaitu negara Indonesia maju, sejahtera rakyatnya, dan tentu Golkar sebagai center of excellence lebih bisa berbagi dengan masyarakat, dan Partai Golkar sifatnya inklusif. Dan tentu Pak anggota Dewan DPD, Pak Gubernur, Pak Made Mangku sudah merasakan bagaimana Golkar open mind dan welcome kepada siapapun yang bercita-cita sama memajukan negeri, membawa kita menjadi pemimpin di wilayah ini. Apalagi Indonesia sudah menunjukkan taste of leadership Indonesia di dalam G20 yang diselenggarakan di Pulau Bali. Legacy inilah yang wajib kita pertahankan dan wajib kita lanjutkan, apalagi oleh Partai Golkar di Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya pulang ke kawitan ini kan program homecoming. Homecoming ini kepada seluruh unsur Partai Golkar, baik yang di TNI, alumni kan, gitu, PNS, karya-kekaryaan, dan Golkar. Ya, Golkar ini terbuka, dan beberapa tokoh di Jawa Barat kemarin masuk ke aktif ke Partai Golkar. Dan hari ini Pak Made Mangku
hadir tentu ini memberikan signal yang baik juga di Bali. Kemudian kita juga di Jawa Timur, Pak Dekarwo juga sudah hadir. Dan tentu dengan demikian kita berharap, dan hari ini kita resmikan klinik Yellow Clinic di Bali. Fungsi pelayanan publik Partai Golkar ini kita juga terus kita kedepankan. Dan mungkin kita bisa klaim bahwa satu-satunya partai yang melayani publik dalam bentuk real di sektor kesehatan baru Partai Golkar. Indonesia!